Pengertian anggaran. Anggaran adalah konsep penting yang menggunakan garis anggaran untuk menggambarkan penjualan dua item atau lebih. Anggaran yang disusun mencakup seluruh aktivitas yang hendak dicoba dengan sendirinya, serta secara langsung akan mengaitkan tiap-tiap unit maupun bagian. Dalam proses penataan anggaran menyertakan beberapa bagian, sehingga sebaiknya saat sebelum anggaran disusun, wajib dipaparkan terlebih dulu arah serta tujuan perseroan, sehingga masing-masing akan membuat rencana aktivitas yang terbuat dalam rangka menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran pemerintah adalah dokumen resmi dari perjanjian administratif dan legislatif tentang biaya spesifik untuk menjalankan operasi pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutupi semua biaya. Dengan demikian, anggaran menjadi dasar untuk mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, mempertahankan pendapatan dan anggaran pemerintah selama periode waktu tertentu atau biasanya tahunan. Manfaat anggaran. Menurut Subalsono pada tahun 2014, penggunaan anggaran dalam perusahaan akan mendapatkan beberapa manfaat yang cukup besar, antara lain, yang pertama, terdapatnya perencanaan yang terpadu. Dengan menggunakan anggaran, maka seluruh kegiatan dalam perusahaan tidak lepas dari anggaran karena seluruh kegiatan tersebut memerlukan biaya, sehingga penyusunan anggaran akan merupakan penyusunan seluruh rencana kegiatan dalam perusahaan secara terpadu. Yang kedua, terdapatnya pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Berfungsi sebagai panduan kerja, menunjukkan arah dan tujuan kegiatan di masa yang akan datang. Yang ketiga, terdapatnya alat koordinasi dalam perusahaan. Sebagai alat yang mengkoordinasi dan pekerjaan, sehingga semua departemen perusahaan dapat saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang keempat, terdapatnya alat pengawasan yang baik. Sebagai alat perbandingan untuk menghitung penilaian realisasi atau evaluasi hasil kegiatan perusahaan nanti. Yang kelima, terdapatnya alat evaluasi kegiatan perusahaan. Perusahaan dengan anggaran untuk kegiatan operasional dapat melakukan penilaian rutin setelah kegiatan tersebut selesai. Jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran menurut Agung Darmanegara 2010 ada 5, yaitu yang pertama ada anggaran statistik, di mana ini adalah bagian penting dari proses penganggaran yang menentukan kuantitas dan sumber daya yang digunakan oleh anggaran lain. Setiap anggaran keuangan lainnya ini memiliki anggaran statistik, jadi keakuratannya sangat penting. Yang kedua ini ada anggaran pendapatan, di mana rincian anggaran statistik ini dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan data volume serta pendapatan digabungkan untuk menghasilkan perkiraan. Yang ketiga ada anggaran belanja, di mana anggaran belanja ini diperoleh dari data dalam anggaran statistik. Fokusnya berada di atas biaya untuk menyediakan jasa dibandingkan hasil pendapatan. Anggaran belanja ini secara khas dibagi ke dalam tenaga kerja, seperti gaji, upah, dan keuntungan tambahan, dan keuntungan non-tenaga kerja. Yang keempat ini ada anggaran operasi, di mana anggaran operasi ini merupakan satu kombinasi dari pendapatan dan anggaran belanja. Anggaran operasi ini menurut definisi, anggaran pendapatan dan belanja adalah dipersiapkan untuk menggunakan metode akuntansi akrual yang secara kasar dipikirkan sebagai satu ramalan ikhtisar laba rugi. Yang terakhir ada anggaran kas, di mana anggaran khas ini difokuskan kepada posisi kas organisasi karena anggaran operasi dan komponen anggaran ini merupakan akuntansi akrual. Anggaran tidak menyediakan informasi arus kas. Hubungan anggaran dengan akuntansi. Penganggaran dan akuntansi terkait erat
karena akuntansi menyediakan data historis yang dapat sangat berguna dalam memperkirakan anggaran dan berfungsi sebagai panduan untuk pekerjaan di masa mendatang. Inilah mengapa akuntansi sangat berguna untuk sebuah anggaran. Agung Darmanegara 2010, dokumen akuntansi diterbitkan secara sistematis dan teratur. Oleh karena itu, akun tersebut memberikan informasi lengkap tentang pelaksanaan anggaran. Siklus anggaran sektor publik. Menurut Mahmudi pada tahun 2016, proses penyusunan anggaran pada dasarnya meliputi tahap-tahap berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan tahap penting dalam siklus anggaran. Anggaran dapat direncanakan dengan menggunakan pendekatan penganggaran dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, atau kombinasi dari penganggaran dari atas ke bawah. Yang kedua, pengesahan atau ratifikasi. Langkah persetujuan anggaran legislator merupakan langkah yang sangat penting karena anggaran yang diusulkan pemerintah tidak dapat diperoleh tanpa persetujuan parlemen. Yang ketiga, pelaksanaan pada tahap pelaksanaan. Pengguna anggaran mengajukan permohonan pembayaran anggaran sesuai dengan rencana pembayaran instansi daerah yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DIPA, bagian anggaran. Dokumen manajemen pusat dan pelaksanaan anggaran atau DPA SKPDD untuk pemerintah daerah. Keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi atas pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan pelaksanaan anggaran atau LRA dan laporan operasional LRO. Laporan pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari laporan rakyat atas tanggung jawab panitia legislatif dan presiden serta kepala daerah. Jenis-jenis anggaran sektor publik. Yang pertama, line item budget atau anggaran berdasarkan rincian biaya. Line item budget menampilkan biaya berdasarkan masukan atau sumber daya yang digunakan. Fokus pada detail biaya tetapi tidak mengaitkan input dengan output program. Kelebihannya termasuk sederhana dan mudah dikelola, namun kurang efektif dalam mengukur kinerja program. Yang kedua, incremental budget atau anggaran berbasis peningkatan. Incremental budget ini menaikkan atau menurunkan anggaran berdasarkan anggaran tahun sebelumnya. Cocok untuk kegiatan rutin tetapi dapat menyebabkan pemborosan anggaran karena kecenderungan untuk mempertahankan anggaran yang ada. Meskipun mudah dilaksanakan, kurang fleksibel dalam mengatasi perubahan prioritas atau kebutuhan baru. Yang ketiga, Planning Program Budgeting System atau PPBS atau Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran. PPBS ini anggaran disesuaikan dengan rencana aksi atau program, terdiri dari struktur program dan analisis biaya manfaat untuk alokasi anggaran yang lebih efisien, lebih kompleks tetapi lebih efektif dalam mengukur kinerja program dan mengalokasikan sumber daya. Yang keempat, Zero Based Budget atau ZBB atau anggaran berbasis nol. ZBB memulai anggaran dari nol untuk setiap periode anggaran, mendorong evaluasi ulang kebutuhan dan pengeluaran, mengurangi pemborosan anggaran, dan sulit dalam penerapannya karena membutuhkan analisis menyeluruh tentang setiap pengeluaran dan kegiatan. Yang kelima, performance budget atau anggaran berbasis kinerja. Menghubungkan anggaran dengan hasil yang diharapkan dari program atau kegiatan, menekankan hubungan antara input anggaran dan output, serta pencapaian hasil, dan yang terakhir lebih fokus pada efisiensi penggunaan sumber daya dan dampak program daripada sekedar input biaya. Realisasi anggaran adalah laporan yang membandingkan anggaran dengan kinerja sebenarnya selama periode tertentu. Tujuannya adalah memberikan informasi tentang sejauh mana anggaran telah tercapai dalam mencapai tujuan perusahaan. Laporan ini mencakup penjualan, pengeluaran, pengiriman, surplus atau defisit, dan elemen anggaran lainnya yang penting. Proses realisasi ini penting untuk mencapai tujuan yang direncanakan dengan membuat rencana, menjalankannya, dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan yang ada. Untuk kesimpulan, penganggaran publik bertujuan untuk mengalokasikan dan sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien untuk mencapai publik dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini melibatkan penetapan prioritas, memperkirakan pendapatan,
menentukan tingkat pengeluaran dan memantau penggunaan dana. Jenis anggaran publik meliputi anggaran operasional, penggunaan modal, anggaran program, anggaran kinerja, dan anggaran berbasis nol. Masing-masing jenis memiliki tujuan yang berbeda, mulai dari mengelola pengeluaran sehari-hari, hingga investasi jangka panjang, dan memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengeluaran pemerintah. A few moments later.